Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para petani di mana saja berada. Saat ini kami berada di lahan pertanaman cabai di Gapoktan Sri Makmur, Potorono, Banguntapan, Bantul. Jadi saat ini kami akan mengadakan gerakan pengendalian OPT cabai seluas 5 hektar. Kami difasilitasi dari Direktorat Perlindungan Hortikultura Jakarta untuk memberikan fasilitasi gerakan berupa bahan pengendali dan sarana pengendalian yang ramah lingkungan. Bahan pengendali yang difasilitasi di kelompok Sri Makmur ini pertama adalah trichoderma, kemudian juga ada Beveria bassiana, ada lagi Bacillus subtilis dan PGPR. Kemudian ada juga sarana pengendalian yang berupa likat kuning, kemudian juga ada Verocop. Nanti kegiatan ini akan dilakukan oleh petani sendiri untuk melakukan penyemprotan secara bersama-sama dengan bentuk gerakan pengendalian. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Hari ini kita mau melakukan gerakan pengendalian OPT pada tanaman cabai Gapoktan Sri Makmur, Potorono, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Nah, untuk pengendalian OPT pada tanaman cabai pada pagi hari ini kita akan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Apa saja yang kita gunakan? Yang pertama yaitu kita menggunakan Bacillus subtilis, gitu ya. Bacillus subtilis adalah bakteri antagonis yang kita gunakan untuk mengendalikan berbagai macam OPT, antara lain bisa untuk mengendalikan patek ya pada tanaman cabai, terutama pada buahnya yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum. Kemudian juga untuk mengendalikan berbagai macam kutu-kutuan seperti thrips, apit, kemudian juga tungau. Selain itu juga kita menggunakan ini bahan pengendali yang lainnya yaitu Beveria bassiana. Nah, Beveria bassiana ini kita manfaatkan untuk mengendalikan berbagai macam serangga juga, antara lainnya dia ada kutu putih gitu ya, atau kutu kebul yang berperan sebagai vektor pada penyebaran penyakit virus kuning ya pada tanaman cabai yang cukup luar biasa gitu ya serangannya. Nah, kemudian selain itu juga kita memanfaatkan ini Trichoderma hertzianum yang kita manfaatkan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium yang banyak menyerang tanaman cabai ya. Ketika tanaman cabai sudah segar tapi tiba-tiba kemudian layu gitu ya, dan tidak bisa pulih kembali. Nah, kita memanfaatkan yang pakai Trichoderma. Nah, selanjutnya yang selain itu kita juga menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan yaitu PGPR, yaitu Plant Growth Promoting Isobacterium, yang kita manfaatkan selain dia untuk mengendalikan penyakit ya, tapi juga dia juga bisa dimanfaatkan digunakan untuk pertumbuhan tanaman ya, karena dia mengandung ada giberalinnya, kemudian ada auksinnya gitu ya untuk pertumbuhan. Ini paling bagus kalau kita manfaatkan pada fase vegetatif gitu ya. Nah, selanjutnya selain bahan-bahan yang ramah lingkungan ini untuk mengendalikan OPT yang ada di tanaman cabai juga kita memanfaatkan yang antara lain ya ini likat kuning ya. Likat kuning juga kita menggunakan feromon stek ya, feromon yang isinya adalah methylenol. Ini dipergunakan untuk mengendalikan lalat buah gitu ya pada tanaman cabai. Nah, untuk likat kuning ini kita gunakan untuk mengendalikan berbagai macam serangga ya, karena banyak sekali serangga yang terkait dengan warna kuning gitu ya. Nah, kemudian kita pasang di atas tajuk tanaman kurang lebih sekitar satu jengkal lah seperti ini gitu ya, di atas tajuk tanaman. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengendalikan OPT pada tanaman cabai yang ramah lingkungan gitu ya.
Oke, selamat pagi. Di sini kami berada di lahan cabai milik salah satu anggota Gapoktan Sri Makmur. Di samping saya ada Pak Waridon ya Pak. Ketika berbudidaya tanaman hortikultura khususnya cabai ini tidak akan lepas dari permasalahan kaitannya dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang biasanya muncul pada tanaman cabai di Gapoktan Potorono. Beberapa di antaranya, salah satunya yang menyerang di buah, ada penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu Coletroticum atau biasa kita menyebutnya apa Pak? Kekek apa Pak Dek? Patek. Oh patek, ya. Nah penyakit ini kita antisipasi melalui gerakan pengendalian Agen Hayati yang distimulan oleh Balai Proteksi Tanaman Pertanian untuk kita bersama-sama melakukan pengenalan dan aplikasi penggunaan Agen Hayati sebagai salah satu bentuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Selain penyakit kekek atau Coletroticum tadi, juga ada biasanya terdapat lalat buah. Kemudian selain itu penyakit yang biasanya menyerang tanaman cabai di wilayah Gapoktan Sri Makmur ini ada penyakit yang disebabkan oleh jamur fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur fusarium. Kadangkala petani sudah mengetahui gejalanya, hanya saja untuk deteksi identifikasi kaitannya dengan patogen penyebab penyakit itu masih perlu pendampingan. Untuk itu salah satu upaya yang kita lakukan sebagai stimulan juga dengan pemberian aplikasi jamur trichoderma. Harapannya dengan penggunaan jamur trichoderma ini juga dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang ada di wilayah kelompok tani. Karena kita tahu dengan penggunaan pestisida kimia yang berlebih juga akan menimbulkan resiko atau dampak yang tidak baik dan berkepanjangan. Ya, seperti kita tadi ditemukan di lahan ya Pak ya. Coba kita amati bersama-sama bahwa ini adalah salah satu buah cabai yang mengalami serangan dari lalat buah. Cirinya coba Pak, jangan pencet. Kan bagian. Nah, ini akan dirasakan ini busuknya busuk basah atau busuk berair. Ini ciri khas dari tanaman cabai yang terserang lalat buah. Kemudian selain itu juga ada tanaman cabai yang busuk juga, hanya agak berbeda. Benten ya Pak, kalau yang ini busuknya busuk kering, ya, busuk luar dan tampak kering. Nah, penyakit yang seperti ini yang biasanya disebabkan oleh jamur Coletroticum. Penanganannya juga berbeda. Ketika ditemukan tanaman cabai atau buah cabai yang busuknya busuk kering seperti ini, harapannya ya Pak, dipun eradikasi dari lahan supaya tidak menular dengan tanaman yang lain. Kemudian itu juga niki nggih Pak, mbok bilih panjenengan mirsani benten nggih ingkang sehat kalian mboten. Nika dipun wastani napa Pak biasanipun? Nek ngoten niki keriting. Nah, keriting itu disebabkan bisa oleh dua organisme nggih. Keriting itu biasanya bisa keriting ke bawah atau keritingnya ke atas. Nah, ketika keritingnya itu daunnya mengarah ke atas seperti ini, biasanya disebabkan oleh hama thrips. Ini kita antisipasi melalui kegiatan ini dengan penggunaan Agen Hayati jamur Beveria bassiana. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan kami. Jadi hari ini kita mau melakukan gerakan pengendalian OPT cabai nih Pak. Jadi tadi sudah diterangkan sama Pak Haryadi terkait APH yang diberikan dari BPPT. Kemudian tadi sudah kita campurkan. Jadi ada untuk satu tong itu ya, satu tong untuk 75 liter ya Pak. Itu tadi campurannya Beveria yang putih itu 1,5 kilo. Kemudian ada basilisum biliknya 1 liter. Kemudian ada basilisumnya 1 liter. Kemudian dicampur lagi sama 1 botol tetes tebu. Mungkin sekilas tentang aplikasinya seperti itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi sarana yang diberikan selain APH itu ada yang namanya perangkap likat kuning. Jadi fungsinya ini adalah untuk memerangkap hama seperti lalat buah, kemudian juga serangga-serangga lain yang ada di pertanaman cabai. Itu larvanya lalat buah seperti itu. Nah, jadi untuk mengantisipasinya ini kita bisa menggunakan yang namanya perangkap likat kuning. Nah, kenapa warnanya kuning? Ini menurut penelitian serangga itu lebih tertarik dengan warna-warna yang mencolok, salah satunya berwarna kuning.
ini. Nah, gandengan ini ada yang namanya feromon seks. Feromon seks ini seperti antraktan, yaitu mengandung senyawa atau bau yang disukai oleh lalat jantan. Jadi ini ditambahkan ke sini untuk menarik lalat jantan mendekat. Kemudian kalau dia sudah melihat warna kuning, harapannya dia akan menempel di sini. Jadi ini saya demonstrasikan cara pemasangannya ya Pak. Aplikasi pengocoran trichoderma dilakukan pada daerah perakaran tanaman cabai. Fungsinya untuk mengurangi serangan dari jamur fusarium. Karena selama ini ternyata fusarium juga berperan banyak dalam menurunkan produksi tanaman cabai. Untuk itu dengan penggunaan trichoderma harapannya penggunaan pestisida kimia dapat ditekan dan lebih mengedepankan kepada pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan, petani sehat, produksi mantap. Gapok Tan Sri Makmur, Maju, mandiri, modern.